Aku sih lihat kemarin malam ya, Yordania tuh sudah mati kutu cuy. Semua strategi yang dimiliki oleh Yordania sudah bisa terbaca oleh timnas cuy. Makanya mereka frustasi ya pas di akhir pertandingan udah nggak tahu mau ngapain lagi cuy. Kita selalu happy ketika timnas berhasil menang atas tim-tim seperti Malaysia, Vietnam ataupun tim-tim ASEAN lainnya. Namun kini timnas mania wajib happy plus bangga karena timnas kita benar-benar udah bisa naik level ke Asia. Ya, meskipun ini hanya level U23, tapi bisa menang atas tim seperti Australia dan Jordania, serta hanya keok gara-gara kelakuan wasit kocak ketika melawan Qatar adalah sebuah hal yang mungkin nggak pernah terjadi. Nggak usah dianggap guys Qatar. Nah, mungkin dari semua pertandingan di fase grup Piala Asia U23, kalau lawan Qatar melawan Jordan anggap aja adalah yang latihan paling lah. luar biasa, di mana Justin Hubner dan kawan-kawan mampu bermain cantik dan menang dengan skor telak 4-1. Sesuatu yang pada Hubner akhirnya juga sekali masuk, lagi membuktikan juga kalau sekarang ya, ini level Hubner. timnas Indonesia entah itu di Walaupun senior ataupun gawang, U23 guys. adalah Asia, bukan lagi sekedar ASEAN. Setuju. Memang Indonesia sudah naik level ya sekarang. Bukan Indonesia yang king long ball lagi ya. King long ball sudah bukan bukan Indonesia lagi guys. Sekarang adalah King Indonesia lah. Kemenangan atas Jordania tentu saja layak dan sangat layak untuk dirayakan. Pasalnya di laga tersebut, timnas U23 nggak cuma hanya sekedar menang, namun juga mampu menampilkan permainan yang sangat atraktif. Yap, di laga tersebut berulang kali penonton dibuat terpukau oleh permainan kombinasi umpan-umpan pendek yang dipergerakan pemain timnas. Dan 2 dari 4 gol yang tercipta di laga ini benar-benar hasil dari sebuah konsep game plan yang matang, sehingga kebangetan banget sih kalau masih ada yang bilang gol itu hanya kebetulan. Ini permainan timnas ya kayak Liga 1 nih, kayak pemain Eropa dia anjir. Pantas sih, ini pantas aja ya Yordania pusing. Gila sih, gua gak bayangin tuh pelatih Yordania sepusing apa gitu. Semua strategi yang dimiliki oleh Yordania ya mampu dihadang oleh pertahanan Indonesia itu. Waduh, gila sih. Lebih lanjut, ya, apa yang diperagakan pemain timnas di laga ini pas babak akhir mereka mampu menyerang ya, tapi masih bisa dihadang juga sih berhasil sama dalam tanda Hernando kutip menyakiti para pemain Jordan. Hernando Bahkan Arif. sang pelatih Abdullah Abu Zema terlihat sama sekali nggak menyangka timnya yang begitu superior di babak kualifikasi harus mengalami nasib semenyedihkan ini. Plus diobok-obok timnas Indonesia yang berstatus sebagai debutan di ajang ini. Kelihatan jelas pusing, dari raut guys, wajah sang asli, pelatih. guys. Kalau ia merasa nggak habis pikir kalau Indonesia bisa bermain sebagus ini, terutama di proses gol kedua dan ketiga. Ya, mulai dari terlalu meremehkan Indonesia kamu. Serangan dan organisasi Pelatih pertahanan yang rapi. Belum tahu Benar-benar kalau seolah Indonesia nggak memperlihatkan serius. kalau tim ini adalah tim debutan. Hal yang wajar karena sebagian besar komposisi pemain timnas U23 ini adalah mereka yang berpengalaman di timnas senior. Ya, kemarin timnas Indonesia U23 ini ya melawan timnas senior Vietnam ya. Kalah cuy Vietnam 3-0 melawan Indonesia loh. Padahal tim Sementara itu U23 coy. Koshi mengaku puas dengan hasil yang diraih oleh timnya. Baginya kemenangan dan keberhasilan lolos dari fase grup ini adalah Ini hasil Vietnam dari mau kerja melawan keras dan doa semua masyarakat Indonesia. Namun meskipun Vietnam berhasil U23 lolos mau ke melawan delapan besar, U23 Koshi menegaskan Indonesia. kalau ini masih separuh Ya nggak bisa jalan, dong. karena semifinal adalah target Senior yang mereka ia aja tetapkan kalah untuk melawan tim Indonesia. Ini. Walaupun berat, tapi bila semua hal dilakukan dengan baik dan benar, gak ada yang mungkin seperti siapa sih yang nyangka kalau Indonesia bakal bisa Senior mereka mempecundangi loh. Australia Senior Vietnam dan ya. mengobok Sampai Jordania pusing usai di melawan match Indonesia pertama. cuy. Mental pemain timnas benar-benar Pelatih diajar oleh mereka Qatar diganti, anjir. beserta menyokongnya. Tapi Gila, kenyataan kan emang. sudah terbukti tim ini sangat solid dan emang layak untuk lolos. Ini nanti kalau Pertama Vietnam saya ucapkan terima kasih untuk para pemain yang sudah bertemu berjuang. Indonesia lagi, Kemenangan cuy. ini Siap-siap untuk semua aja ya. pemain dan supporter. Ya, Tekan kami mental. punya target ke semifinal di ajang kali ini. Saya memasang target itu karena yakin dengan kualitas tim yang saya miliki. Saat ini kami sudah mencapai 50% dari apa yang kami targetkan. Pada perempat final nanti, kami belum tahu akan menghadapi Jepang atau Korea Selatan. Saya dan tim analis akan menyaksikan laga Jepang, besok Korea, dan ya. mempersiapkan tim kami untuk menghadapi lawan berikutnya. Ucap Koshin dilansir dari Okezone. Berat itu. Lawan yang cukup berat. Termasuk King Asia itu, Jepang, Korea.
Yap, sekali lagi, kita patut berbangga dan bersyukur dengan kemajuan Timnas Indonesia saat ini. Apalagi bila melihat lagi perjalanan Timnas U23 dari babak kualifikasi sampai melawan Jordania. Indonesia benar-benar sangat meyakinkan. Dan kalau boleh dikata, ya Indonesia hanya apes aja ketika kalah dari Qatar. Nah, kini menarik ditunggu siapakah lawan Timnas di 8 Qatar gak usah besar dianggap, nanti. guys. Apakah Jepang atau Qatar Korea gak usah Selatan dianggap. yang baru akan Anggap main aja kalau Senin lawan malam Qatar, nanti. Tapi berkaca dari yang udah-udah, itu latihan ya. siapapun lawannya, kalau Timnas Latihan mampu mental menampilkan maksudnya. permainan yang solid Qatar gak usah seperti dianggap. gelagat melawan Australia dan Jordania. Mau lawan Jepang atau Korsel nggak ada masalah. Dan semoga apapun hasilnya di 8 besar nanti, kontrak Koshin ini tetap akan diperpanjang karena bagaimanapun harus dia dong. udah kadung bikin fans Timnas. Kalau punya gue harapan langsung lagi gue kepada tim perpanjang nih. nasionalnya. Setelah udah Usai 70 lolos males ini ya, gitu loh lolos 8 nontonnya. besar langsung Karena perpanjang, kalau guys. dulu Nggak ketika usah main melawan banyak- tim-tim kuat, banyak ibaratnya ngomong. kita nonton hanya untuk menunggu kapan nih kebobolan. Dan semoga nggak kalah banyak. Tapi di era Koshin, mau lawan siapapun gas. Dan mindsetnya adalah Oke, menang. gas. Perkara hasilnya Menyala, gimana, yang bangku. penting mindsetnya menang dulu. Timnas menyala coy. Pede sekali ya Timnas kali ini. Yap, sekali lagi pokoknya selamat buat Timnas U23. Ingat, ini bukan akhir dan masih ada pertandingan yang harus dimenangkan. So buat haters-haters anti STY, gimana nih? Udah nemu belum kata-kata mutiara untuk Mana ada mencari di anjing? kesalahannya lagi? Ya mentok-mentok sih paling ngatain ini bukan level senior, jadi nggak usah dibesar-besarkan. Atau mungkin mau ngomong kalau Koshin dianggap pelin-pelan gara-gara pernah mengkritik kualitas pemain Liga 1. Entahlah, biarkan sesuka hati para haters anti STI itu aja. Iya. Intinya semua pemain yang berlaga Haters di Piala biarin Asia aja, guys. U23 Gak usah ini dianggap itu. benar-benar bagus. Bahkan Anggap gak peduli aja mau dia main di mana, baik dalam haters ataupun tuh luar bisa negeri. ngomong doang, Pokoknya anjing. selama dia bisa mengikuti apa yang dimau Koshin, ya udah bakal dimainkan. Iya. Dan bagus sih kalau pemain Liga 1 Terbukti bisa kan. menunjukkan Sintayong kalau mereka itu nggak mau terbukti, kalah guys. dan Udah. siap bekerja keras. Udah nggak demi ngomong menunjukkan aja, kalau guys. mereka emang layak Udah nggak omong ditolong doang pembela Sintayong timnas. itu. Intinya sekali lagi semangat untuk semua elemen timnas Indonesia. Sintayong Kalian bilang pandai lolos sekali pokoknya. 8 besar ya lolos itu. Nggak ngomong doang anjing. Dan terbukti ini kualitas permainan dari Indonesia meningkat pesat, guys. Sintayong ya, baru 2 tahun loh membina timnas udah kayak gini. Halo, cuy. izin iklan sebentar ya guys. Oke guys, jadi di tangan Sintayong ya, ini baru 2 tahun cuy di tangan Sintayong. Ya seharusnya sudah 4 tahun, cuma karena COVID kemarin kan nggak bisa latihan kan, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi ya kepotong 2 tahun. Jadi tinggal 2 tahun ini guys. Selama 2 tahun selama 2 tahun perkembangannya sudah kayak gini guys. Udah sepesat ini loh. Ini baru 2 tahun cuy. Belum 4 tahun pun, belum 5 tahun loh. Gila, padahal Coach Justin kemarin ya memprediksi Indonesia lolos 8 besar itu ya mungkin 10 tahun lagi ya. Gitu cuy. Jadi ini langsung lolos. Gila, ini perkembangannya sangat-sangat pesat cuy. Dan kita patut bangga ya. Dan harus mempertahankan Sintayong, harus diperpanjang kontrak itu cuy. Itu kunci Indonesia. Dan semoga nanti bisa lolos 3 besar cuy. Wah, itu kalau 3 besar cuy, Indonesia udah mencetak sejarah cuy. Dan naik ya, ranking FIFA Indonesia langsung naik pesat cuy. Malaysia mana Malaysia? Ini katanya Harimau Malaya ngecek Indonesia ini anjir. Katanya Indonesia melawan Vietnam, itu kebetulan Vietnam lemah. Ya, tapi biarin lah ya, mereka udah terbukti kan mereka lawan Vietnam itu gimana gitu. Apakah gampang kah, apakah lemah kah Vietnam? Mereka belum tahu ya. Melawan Australia nih bos, Australia 1-0 cuy, Jordan pas 1 nih ya. Kok malah gue ngomongin Malaysia. Ya seperti itulah ya timnas kali ini, perkembangannya di luar ekspektasi gue cuy. Bahkan di luar ekspektasi semua orang Indonesia ya. Kalau kita lihat sejarahnya cuy, sejarah timnas Indonesia 4 tahun yang lalu, astaga ini kayak bumi dan langit anjir. Dulu Indonesia disebut King Long Ball ya, dan sekarang gak ada sama sekali long ballnya cuy. Bahkan umpan-umpan pendek yang sangat akurat yang dimainkan itu udah gameplay kelas Jepang nih. Nah nanti yang gua khawatirkan itu Jepang cuy.
Jepang sama Korea Selatan aja itu. Dua tim itu aja yang sangat gua khawatirkan ya. Yang lain itu kayak Vietnam, kayak Irak, kayak Uzbekistan, Qatar ya. Qatar gak usah dianggap Qatar. Ya kayak itulah. Itu sih masih bisa ya. Indonesia masih berpeluang besar untuk menang ya. Tapi kalau Jepang, Korea Selatan, nah itu PR yang sangat besar itu cuy. Mereka sangat-sangat kuat ya. Yang kita lihat hari ini ya, melawan Indonesia melawan Jordania, ya gameplay Jepang itu ya seperti Indonesia itu cuy. Bahkan mereka lebih berpengalaman ya, karena ya Jepang lah dari dulu memang hebat sih. Mereka lebih berpengalaman, makanya gue khawatir cuy melawan Jepang itu. Apalagi nanti baru pertama ya, babak 8 besar itu langsung melawan Korea, kalau gak Jepang ya. Langsung melawan raja terakhir cuy. Kok gak melawan Uzbekistan dulu atau Vietnam dulu, nguyen-nguyen itu kan lebih gampang kan apa itu, kasih napas dulu lah ya Indonesia itu cuy. Masuk 8 besar santai-santai dulu melawan tim-tim yang nggak berat-berat dulu cuy. Nah, ini langsung lawan raja terakhir, anjir emang. Ya semoga Jepang nanti nggak perform ya. Korea Selatan nanti pas melawan Indonesia juga nggak perform cuy, dan ada kesalahan yang bisa menguntungkan tim Indonesia ya. Semoga aja, semoga kita itu kalau melawan Jepang sama Korea Selatan itu menang 1-0 aja, 1-0 aja udah plus. Gua udah tangan yang sangat besar cuy buat timnas Indonesia. Nggak usah banyak-banyak kayak Jordania 4-1, nggak usah cuy. Ini tim bukan kaleng-kaleng kongguan nih cuy, Jepang anjir. Lihat sendiri lah, kalau kalian nggak percaya lihat sendiri Jepang melawan kemarin lawan Arab Saudi kan, lihat sendiri gameplaynya kayak apa. Luar biasa ya. Mereka kalau megang bola itu susah banget direbut. Gila kan. Ya segitu dulu guys video kali ini. Jika kalian suka video ini, kalian pencet like-nya dan jangan lupa subscribe channel aku dan juga jangan lupa juga subscribe channel Galzi ya. Link ada di deskripsi video, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Salam sepak bola, semoga Indonesia berjaya terus di Piala Dunia sampai menang cuy, sampai ranking 1 ya. Oke, bye.